Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi Xpace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Hai Sobat Rasi, selamat siang. Ini tamunya udah datang nih, mbaknya cantik banget, Masya Allah. Kita sapa dulu ya, ada Kak Nana. Hai Kak Nana. Ini, oh sorry, belum aku ini. Oke. Ini nih Kak kameranya nih, dari dulu. Nah ini dia Sobat Rasi, ada Kak Nana yang udah bareng sama kita. Hari ini, wah temanya kayaknya enak banget nih buat para orang tua ya. Jadi pas banget, ini ada Kak Nana, nama aslinya Kak Triana Khairunisa ya. Betul. Aslinya mana sih Kak? Saya aslinya Indramayu, tapi kebetulan lama tinggal di Jogja. Sini ikut suami. Oke. Sekarang KTP-nya udah Magetan ya? Alhamdulillah sudah. Oke. Magetan asli nih. Waduh, bentar ya, yang telepon kita kenalan dulu sama Kak Triana ya. Aku panggilnya Kak Nana apa Kak Triana nih? Nana aja, lebih enak ya. Kak Nana ini dia adalah seorang personal trainer ya di salah satu tempat gym di Magetan. Dan pas banget hari ini tema kita tuh mengangkat mengoptimalkan hari tua dengan latihan beban di tempat gym. Betul. Nah, tapi Kak, emang harus ya kita itu olahraganya atau mungkin latihan angkat beban itu di tempat gym, dan apa ya? Emang perlu banget ya kayaknya orang tua untuk nge-gym tuh? Sebenarnya dasarnya tuh gini. Orang tua kita itu atau kita sendiri yang masih muda, sebenarnya itu kita tuh perlu merawat kesehatan. Ya kan ya. Kesehatan itu sendiri sebenarnya kebutuhan hidup kita biar kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, berawal dari kesehatan itu sendiri sebenarnya boleh nggak sih Kak gitu ya, atau nggak olahraga sama sekali, atau olahraga di rumah aja, atau sebenarnya baiknya olahraga yang baik itu gimana? Nah sebenarnya dasarnya ada 3. Apa sih itu untuk menjaga kesehatan itu sendiri? Sebenarnya definisi sehat itu jadi kita tuh nggak cuma sehat secara fisik, tapi mental kita juga, terus spiritual kita juga, dan sosial. Nah itu sehat tuh. Nah di atasnya sehat itu ada lagi bugar. Nah bugar ini yang biasanya kita kurang tahu ya. Kita ngerasanya udah sehat gini aja cukup deh kayaknya ya. Nah padahal bugar itu sebenarnya adalah kita tuh dari pagi sampai sore kerja gitu ya. Terus setelah selesai bekerja, kita tuh di rumah masih punya cadangan energi. Jadi masih punya semangat kalau sewaktu-waktu disuruh gitu ya sama orang tua, atau disuruh sama anak, atau misalkan diminta tolong, Bu kita kondangan yuk gitu. Biasanya yang orang tua kan gitu ya. Tapi udah loyo. Nah itu berarti kita cuma sampai di sehat aja tuh. Tapi kalau kita masih, ayo nak temenin ibu kondangan gitu ya, ibu masih semangat, bapak masih semangat, nah itu udah mencapai bugar. Nah gimana sih caranya mencapai bugar itu sendiri gitu ya? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pola makan. Kedua, pola istirahat, tidur minimal 8 jam gitu ya. Satu lagi adalah pola olahraga yang sering kita lupakan. Kalau 3-tiganya nggak dijalankan, mungkin kita dapat sehatnya aja. Udahlah, alhamdulillah aku mah penting nggak sakit gitu ya, asal sehat aja. Tapi kayaknya kebanyakan orang tua juga sehatnya sehat ringkih deh. Iya benar ya, padahal kita tuh pengennya bugar. Jadi setelah bangun tidur itu kita rasanya seger gitu ya, badan udah siap melanjutkan aktivitas. Nah biasanya tuh cuma sehat aja tapi badannya loyo. Nah jadi bugarnya belum tercapai. Nah nanti kita bisa nih belajar bareng-bareng gimana sih mencapai bugar itu sendiri. Nah Kak, kebetulan nih ini sudah ada satu penelpon yang kayaknya udah tertarik banget sama pembahasan kita. Ini ada Bunda Sriuning yang rumahnya tuh ada di Asabri, tetangganya Kak Nana ini. Iya nih, deket ya. Selamat siang. Halo. Selamat malam. Halo Bunda Sriuning. Apa ya? Gimana? Sama siapa ini? Kok Ini kelihatannya ada berdua? Iya dong, kita kali ini udah di sesi ngobrol bareng sama Kak Nana, ngebahas soal latihan angkat beban untuk para lansia dong tentunya. Ya kan Kak? Betul, latihan beban nih. Ya. Ini
salam kenal ya Mbak Nana. Iya. Ini aku Bunda Sri Mulyani. Bunda. Yang ada di Asabri. Salam kenal Bunda. Ini nggak mau tanya-tanya gitu. Ini kebetulan ada personal trainer eman-eman loh ini Mbak Nana ini. Makanya aku kok tertarik loh. Tapi aku gini Mbak Nana, aku usia sudah lanjut. Kan Yeah. kalau aerobik sudah nggak kuat. Yeah. Tapi aku seneng olahraga itu jalan kaki. Yeah. Terus yang kemarin itu kan di rumah sendiri nggak ada teman. Yeah. Jadi kalau aku di rumah sendiri kan kalau nggak ada teman jenuh, cari kesibukan ya jalan kaki apa-apa. Yang kemarin itu ya ini cerita dikit ya Mbak Nana ya biar Yeah. tahu nanti kalau usia lanjut itu angkat beban ya. Itu tadi ya. Kalau angkat beban aku ya masih bisa ember kiri kanan itu bawa air itu masih kuat. Tapi aku yang akhir-akhir ini kan selama kecil sampai usia lanjut aku nggak pernah ya namanya naik ke bukit itu nggak pernah lah. Kemarin itu aku naik ke bukit Mongkrang Mbak Nana. Itu lansia. Komunitas lansia di Asabri itu ada 12 orang kalau nggak salah. Itu naik di Bukit Mongkrang. Ternyata alhamdulillah aku kok bisa gitu loh. Makanya aku sendiri agak bangga sama aku diriku sendiri, aku bangga dan aku berterima kasih sama yang di atas sudah dikasih usia tapi masih bisa naik di bukit. Itu nomor 1, nomor 2 bersyukur, nomor 2 pikiran saya pokoknya aku nggak mau mikir yang berat-berat, kan usia udah lanjut, teman nggak ada. Tetap aku harus jaga diri sendiri biar sehat ya Mbak Nana ya. Betul. Kalau kan usia lanjut nggak boleh loyo, nggak boleh lemah ya. Betul. Harus mandiri dan jangan sampai merepotkan anak-anak aku jauh semuanya. Makanya aku ini ya mau tanya apakah usia lanjut itu kalau angkat beban itu berat itu kalau kanan kiri itu seberapa? Tapi aku rutinitas itu jalan kaki itu dari KPR Asabri sampai alun-alun itu PP Mbak Nana. Habis subuh itu jalan kaki, nanti mutar di alun-alun itu 3 kali, nanti pulang jalan lagi ke Car Free Day sampai rumah. Itu rutin, kegiatan rutin. Terus yang kemarin itu bukit lagi di Bukit Kendil itu ya alhamdulillah sampai pos 2. Oke, baik. Ini biar dijawab Mbak Nana dulu aja ya, Bunda. Ya itu ya yang angkat beban itu tadi loh. Kalau aerobik aku ya bisa masih kuat. Tapi kan kita ya jaga faktor usia, pernapasan harus diatur kan. Betul. Energi harus tetap energinya harus kuat. Ya cuma itu angkat beban itu bagaimana beratnya berapa kilo. Makasih waktunya Mbak Nana. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi tadi sebenarnya ibunya udah oke banget ya. Udah jalan kaki katanya ya, 30 menit. Bahkan muter alun-alun 3 kali. Nah, jadi sebenarnya latihan itu ada 2 kategori. Yang pertama kardiovaskular untuk otot jantung. Yang kedua adalah ini strength training atau latihan kekuatan. Nah, kalau untuk lansia sebenarnya kebutuhannya bagaimana sih gitu ya. Terus manfaatnya tuh buat apa? Kok lansia kok disuruh angkat beban? Ntar kalau misalkan cedera bagaimana? Justru sebenarnya lansia itu adalah orang yang paling perlu latihan beban. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya mungkin ada beberapa orang tua yang alhamdulillah sehat tuh kayak Bunda tadi ya, bisa naik gunung, bisa melakukan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya udah good banget, tinggal nanti ditingkatkan. Nah, beberapa lansia mungkin malah tidak bisa jongkok saja, mungkin sendinya sakit gitu ya, lututnya nggak kuat. Nah, sebenarnya itu berawal dari otot itu adalah gerak aktif. Nah, kalau tulang kita itu sebenarnya adalah gerak pasif. Jadi yang menggerakkan tulang kita itu sebenarnya adalah otot. Bayangkan kalau ototnya nggak pernah dipakai, lama-lama jadi semakin kecil, artinya dia tidak bisa menggerakkan tulang kita, akhirnya terbatas aktivitasnya. Bahkan mungkin Bunda luar biasa bisa naik gunung, mungkin sebagian lansia yang lain Masya Allah Mbak Nana buat duduk aja atau buat berdiri aja susah sekali gitu ya, karena ototnya sudah mulai lemah akibat usia gitu ya. Nah,
kebutuhannya berapa kali ya Mbak Nana gitu ya, berapa lama? Menurut WHO atau Kesehatan Dunia gitu ya, menurut Kemenkes sebenarnya adalah 150 menit per minggu. Jadi kalau dibagi 3 tuh 50 menitan aja sekali gitu ya. Boleh nggak 150 menit sekaligus gitu ya? Barangkali ada yang ngerapel gitu ya. Jawabannya harus tetap dibagi. Jadi 2-3 kali seminggu. Terus durasinya 50 menit. Kalau mau dibagi 3 gitu ya, udah sesuai banget tuh 150 menit. Bisa dimulai dengan durasi pendek dulu 30 menit. Dan seminggu, Mbak Nana saya emang gak kuat kalau harus 3 kali gitu ya, boleh gak sekali dulu? Boleh. Jadi panduan tadi tidak harus saklek 150 menit 3 kali seminggu. Bisa dimulai dengan 1 kali dulu, kemudian ditingkatkan 2 kali seminggu, sampai akhirnya bisa 3 kali seminggu. Durasinya bisa dimulai dengan 30 menit per sesinya. Manfaatnya apa gitu ya, latihan beban berat-berat harus diangkat-angkat gitu ya. Selain menguatkan otot, bisa membuat tulang kita meminimalisir risiko pengeroposan tulang, faktor usia ya. Berarti kalau angkat beban tuh bisa ngebantu yang namanya kepadatan tulang ya? Betul sekali. Selain itu sendi di tulang, justru sendi di tulang itu semakin sering digerakkan, pelumasnya akan semakin banyak. Jadi orang tua selalu berpikir bahwa saya mah sudah tua, sendinya sudah kaku, udah nggak bisa digerakkan. Justru itu karena minim bergerak, akhirnya dia semakin kaku, semakin sakit. Jadi tulang rawan di ujung tulang itu, namanya kartilago, itu jadi terkikis. Jadinya tulang dengan tulang saling bergesekan, sakit sendinya, lututnya. Semakin sering latihan beban, latihan kekuatan, ototnya semakin kuat, tulangnya semakin kuat, sendinya semakin kuat. Selain itu untuk apa sih? Biasanya orang tua kita itu perutnya buncit, baik bapak maupun Tapi bentar ibu. dulu Kak, sebelum kita bahas soal Boleh. perut, tadi kan pertanyaan Bunda Sri Uning kira-kira berapa beratnya ya? Beratnya ya oke, beratnya nih kalau Bunda kayaknya sudah kuat ya. Sebenarnya bisa mulai dengan beban yang sangat ringan. Beban ringan itu berapa sih ya? Berapa Jadi sih, Kak? kalau misalkan kita melakukan latihan beban itu, kalau kita angkat 12 kali itu kuat, atau bisa sampai 20 kali gitu ya, 2 sampai 20 kali itu masih kuat, beban itu sangat ideal. Jadi misalkan 2 kilo ya, Bunda tadi pakai 2 kilo gitu ya, bisa sampai 20 kali. Oh 20 kali ternyata nggak sampai gitu ya, 10 kali atau 15 kali itu sebenarnya masih ideal. Tapi kalau diangkat sekali aja nggak kuat gitu ya, jadi waduh, sekali atau 5 kali, maksimal cuma 5 kali, itu artinya bebannya terlalu berat. Jadi kita bisa mengukurnya dari repetisi atau pengulangan gerakan. Jadi idealnya kalau untuk lansia yang baru mulai, bebannya bisa diangkat 10-15 kali dalam satu set. Jadi bisa 15 kali tuh kalau 1 kilo. Itu berarti pakai dumbbell ya? Iya betul. Berapa Jadi kilo tuh Kak? kalau kayaknya sebenarnya kalau lansia kayak yang sudah biasa, lansia-lansia pada umumnya biasanya kalaupun nggak punya dumbbell bisa pakai Aqua 600 mili. Yang gede itu? Yang sedang. Oh, yang 600, sedang. Itu tuh cukup untuk pertama kali. Jadi kalau mau ditingkatkan berapa? Boleh 1,5 liter itu Aqua atau dumbbell 1,5 kilo, mulai nambah 2 kilo. Jadi starting pointnya Bunda bisa, kayaknya kalau Bunda tadi bisa deh mulai 2 kilo, karena kalau dilihat dari aktivitasnya udah padat ya. Jadi tapi kalau untuk yang baru mulai banget 1 kilo atau air mineral 600 mili, pakai 2 gitu ya, kanan kiri, itu beban yang cukup ideal. Itu diisi air apa diisi akan ada Isi tuh? air aja. Oh, Jadi isi air. ada airnya tuh sekalian buat minum gitu ya pas terakhir. Jadi jangan diminum sambil jalan, habis. Iya, keringat. Betul. Oke deh, Air Kak. mineral. Oke, nanti kita lanjutin lagi Oke. sambil nunggu nanti mungkin ada pertanyaan dari para pendengar lainnya ya. Dan buat sahabat terasi, stay tune aja di Ngobrol bareng sama Kak Nana siang hari ini. Balik lagi sahabat terasi, bareng aku sama Kak Nana ya untuk siang hari ini. Tadi kita sampai mana Kak? Kok aku lupa sih? Manfaat kali ya. Nah, manfaat latihan beban kita lanjut lagi yang tadi. Terus untuk orang tua ya, sebenarnya kalau kita kadang antara butuh nggak butuh, tapi buat lansia tuh sebenarnya adalah butuh sekali. Jadi
bahkan Kemenkes juga menyarankan tuh kayak tadi ada 150 menit per minggu. Manfaatnya tuh menjaga kestabilan. Biasanya orang tua kita jadi nggak stabil, jalan aja biasanya harus pegangan dan lain sebagainya. Terus mobilitas tuh apa? Ya sendinya pada kaku tadi itu artinya mobilitasnya terbatas. Terus apalagi sih gitu ya? Membakar lemak. Otot itu biasanya lansia ya gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak kita, termasuk bapak saya, ibu saya juga udah mulai nih kelebihan berat badan gitu ya. Padahal kalau dilihat makannya kayaknya sama biasa aja ya. Tapi kok semakin gemuk karena apa? Ya itu tadi, ototnya tidak dilatih, semakin kecil akhirnya makanannya larinya ke lemak semua. Kalau ototnya besar, makanan larinya akan ke otot, karena otot itu adalah tempat makanan. Baik itu bentuknya karbohidrat, apalagi protein gitu ya, bisa ditampung dalam otot. Tapi karena ototnya semakin kecil, akhirnya makanan larinya ke lemak, ke sel kulit, jadi lemak. Nah, kemudian selain itu, otot tuh mesin pembakar. Semakin gede kapasitasnya, dia bisa membakar lemak lebih banyak. Nah, berarti maksudnya ototnya semakin gede kebentuk, berarti dia lebih susah semakin bagus dong kalau misalkan dia makan tuh nggak kayak celengannya banyak. Betul, gitu. Iya. Jadi otot tuh cadangan energi juga. Jadi kalau kita mikirnya latihan beban gitu ya, hanya untuk yang muda-muda saja, justru sebenarnya nih Bapak Ibu sudah mulai sadar, biasanya kan udah mulai banyak keluhan, cepet capek, tensi juga sudah mulai naik, mungkin diabetes gitu ya, kemudian apa? Osteoporosis betul. Terus ada apa lagi? Sendinya nyeri, osteoartritis, terus apa? Pikun. Itu. Jadi sebenarnya latihan beban atau latihan kekuatan atau olahraga lain itu juga melatih otak dan otot, karena kita harus fokus ketika latihan gitu ya. Ototnya dilatih, otaknya juga ikut dilatih. Jadi manfaatnya nggak cuma di otot, banyak sekali manfaatnya. Ke tulang, ke sendi, ke otak, ke saraf. Berarti kalau orang tua sering lupa, kayaknya butuh olahraga ya. Iya, jadi meningkatkan fokus gitu ya. Terus Mbak Nana gimana sih cara mulainya gitu ya? Bingung banget deh kalau latihan tuh mulainya gimana. Jadi sebenarnya latihan tuh ada 3 rangkaian. Pemanasan. Jadi pemanasan itu adalah tahap awal untuk menyiapkan badan kita. Jadi untuk apa sih gitu ya? Yang tadinya badan kita diam saja, kita mulai dulu dipanasin mesinnya gitu. Durasinya 5-15 menit. Terus gerakannya seperti apa kalau pemanasan itu? Biasanya kita tuh pemanasan begini gitu ya, apa sih, melipat tangan atau memiringkan kepala ke kanan ke kiri. Nah, benar. Sebenarnya itu adalah gerakan untuk pendinginan loh. Iya, jadi gerakan pemanasan itu yang dinamis. Dinamis itu apa? Bergerak, seperti memutar leher, terus memutar tangan gitu ya, putar-putar tangannya, terus kaki diayun-ayun. Itu pemanasan tuh. Jadi sendinya digerakkan terlebih dahulu. Jadi biar si sendi beradaptasi dengan akan dimulainya latihan inti. Nah, terus selain itu gimana rasanya pemanasan? Jadi tubuh udah mulai meningkat suhunya gitu, udah mulai terasa keringetan tipis-tipis gitu ya, detak jantung sudah mulai meningkat. Itu pemanasan tuh. Kemudian lanjut gerakan inti. Jadi gerakan inti tuh isinya apa sih? Berisi kumpulan-kumpulan gerakan. Nah, untuk lansia yang baru mulai latihan beban bisa dimulai dengan 7 gerakan dasar. Wah, apa tuh Kak? Jadi ada namanya tuh fundamental movement atau 7 gerakan dasar. Gerakan dasar tuh apa sih? Jadi gerakan dasar sebenarnya adalah gerakan fondasi kita melakukan aktivitas sehari-hari. Ada 7. Yang pertama pull. Pull itu menarik. Jadi kalau misalkan kita latihan beban, misalkan kita pakai air mineral gitu ya, jadi kita tarik tuh ke arah mendekati badan kita. Itu gerakannya kalau kita buka pintu. Kayak buka pintu jadi gitu. Ya mungkin banyak deh lansia kita
pintu Indomaret kan berat ya. Sebut brand nih. Berat gitu ya pintu. Nah, itu kalau kita biasa melatih gerakan menarik, itu akan jadi sangat ringan. Kemudian ada kedua gerakan push, mendorong. Kayak apa sih gerakannya? Push up. Oke. Ya kan, push up tuh kan mendorong. Kalau nggak bisa di lantai gimana? Di tembok dulu atau di kursi dulu miring gitu ya. Selain itu apalagi? Mendorong ke arah atas kepala untuk bahu gitu ya. Terus ada lagi gerakan squat. Squat itu apa? Kayak jongkok. Betul, itu adalah gerakan dasar banget tuh. Jadi jongkok, dari jongkok ke berdiri, jongkok lagi berdiri lagi, itu squat. Terus ada hinge. Hinge itu kayak ruku. Jadi kayak kita kalau sholat ya ruku gitu ya, atau apa namanya, membungkuk. Nah, itu adalah gerakan dasar. Terus ada lunges. Jadi kakinya satu di depan, satu di belakang. Jadi terus abis itu turun berbarengan. Betul, itu namanya lunges. Terus ada apa lagi? Twist, memutar. Badannya diputar. Kadang lansia kita tulang belakangnya sudah mulai terganggu ya. Jadi untuk memutar badan saja mungkin kesulitan. Satu lagi adalah carry, membawa. Jadi itu yang dilatih adalah gerakan fundamentalnya dulu, gerakan dasarnya dulu. Untuk apa? Untuk membantu aktivitas sehari-hari. Oke. Betul. Kak, berarti kalau carry itu ngangkat gitu Betul, ya? jadi ngangkat. Nah, dari 1 sampai 6 gerakan itu sebenarnya carry-nya bisa dimasukin, membawa itu. Jadi kayak membawa air mineral gitu ya, membawa dumbbell, membawa kettle, itu udah jadi satu si carry ini, udah include dari 1 sampai 6 gerakan. Oke. Gitu. Jadi kalau misal ada yang mungkin bawa galon, Nah, gitu iya kan, galon kan itu udah membawa tuh. Dari misalkan squat, jongkok, sambil bawa galon, itu udah 2 gerakan udah dapet tuh sebenarnya. Iya kan, bener. Nah, kalau tidak pernah dilatih gerakan fundamentalnya akan sangat menghambat aktivitas sehari-hari. Jadi perlu sekali. Terus bagaimana cara melatih gerakan-gerakan itu gitu ya? Misalkan cuma punya kesempatan olahraga dalam 1 minggu 1 kali, bisa lakukan 7 gerakan itu tadi atau 6 gerakan. Sebenarnya carry-nya udah masuk ya di 6 gerakan yang lain. Lakukan gerakan itu 2 sampai 4 set. Set itu gimana gitu ya? Set itu jadi kalau tadi pengulangan itu misalkan 1 sampai 15 itu namanya repetisi, pengulangan. Nah, dari 1 sampai 15 itu kita sebut set. Jadi gerakan 15 kali 4 dong. Iya betul, 15 kali 60 kali. Jadi Oke. dijedain 1 sampai 15, jeda dulu. Misalkan jedanya 1 menit gitu ya, dilanjutkan 15 lagi, jeda lagi, lanjutkan lagi sampai 4 kali. 2 sampai 4 kali. Bisa dimulai dengan 2 kali dulu ya, 2 set dulu. Baru minggu depan ditambahin deh 3 set gitu ya, minggu depan lagi. Berarti kalau buat orang tua tuh bertahap. Mungkin untuk sekarang kita fokusnya ke yang ini tadi ya, mungkin di bagian atas dulu, habis itu nanti selanjutnya baru deh. Betul. Iya, semua harus bertahap. Karena latihan beban sendiri memang tidak bisa ya kalau kita tiba-tiba langsung 4 set gitu ya sekali. Kayaknya berat deh. Betul. Terus kalau latihan intinya sudah selesai, bagaimana? Pendinginan. Nah, pendinginan ini yang sering ketuker nih Kak. Iya. Jadi pendinginan itu justru gerakannya yang diam, statis. Miringin leher ke kanan gitu ya, diam selama 15 detik baru ke kiri. Nah, itu kan statis, diam. Baru melipat kaki ke arah ke belakang gitu ya, atau sebenarnya duduk saja itu sudah cukup untuk pendinginan. Jadi tadinya jantungnya masih berdegup-degup, biarkan normal kembali seperti kita sebelum melakukan olahraga. Terus mana yang lebih, kalau langsung ke inti boleh nggak Mbak Nana? Nggak usah pemanasan, saya udah panas gitu ya misal. Nah, biasanya justru di antara pendinginan atau pemanasan yang lebih penting justru pemanasannya dulu. Karena untuk apa sih? Menyiapkan sendi dan ototnya biar nggak terkejut. Kita aja kalau ada kabar mendadak terkejut ya, sama otot juga nih terkejut gitu ya. Jadi biar meminimalisir cedera. Kalau pendinginan sebenarnya secara penelitian bisa meminimalisir atau bikin cepat sembuh. Jadi ada namanya tuh jarem. Biasanya kalau awal-awal latihan beban tuh ada namanya jarem atau nyeri otot, atau biasa kita sebut DOMS.
delay onset muscle soreness. Apa sih itu? Jadi nyeri otot yang datangnya terlambat. Kapan dirasainnya? Besok pagi setelah bangun tidur. Jadi kalau jarum itu jarang sekali terjadi 1 jam setelah latihan, cuma berasanya pegel aja. Tapi nyeri ototnya tuh belum ada. Berasanya besok pagi setelah bangun tidur, badannya baru kaku-kaku. Kemudian biasanya karena lansia ya, jadi mengeluh, olahraga kok jadi pada pegel-pegel gitu ya. Sebenarnya itu adalah fase adaptasi otot kita yang tidak pernah dilatih bertahun-tahun, tiba-tiba mendapatkan stimulus yang baru. 30 menit loh nonstop gitu ya, gerakannya mendorong, menarik, jongkok dan lain sebagainya. Jadi otot juga butuh adaptasi. Nah, itu akan hilang 3-5 hari. Nah, ketika latihannya sudah mulai rutin, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, DOMS atau jarum itu akan hilang. Tidak terasa lagi gitu. Tapi boleh nggak sih Kak, kalau lagi jarum-jarumnya, karena kita juga butuh beraktivitas nih, si lansianya, terus dikasih koyo. Kalau koyo sebenarnya, jadi itu tuh kayak penanganan cedera gitu ya, dikasih koyo boleh nggak sih gitu ya, panas gitu kan, enak, anget gitu ya. Sebenarnya dibiarkan saja juga tidak masalah. Kalaupun mau dipasang koyo, it's okay, tidak masalah, tapi jangan sampai minum obat-obatan anti nyeri, misalkan kayak saya minum paracetamol gitu ya, Mbak Nana, boleh nggak gitu? Biar, nah mungkin kalau koyo atau apa namanya, yang panas-pemanas gitu ya, kayak biar hangat, pengoles gitu ya, oles-oles boleh lah, tidak masalah. Tapi sebenarnya dibiarkan saja pun itu akan sembuh. Kalau bisa dirasain aja deh, ototku tumbuh tambah kuat gitu ya. Jadi afirmasi positif bahwa itu akan jadi awal yang baik untuk tubuh kita menjadi lebih bugar. Gitu. Berarti itu ya Kak ya, yang terpenting justru malah pemanasannya. Kalau pendinginan kayaknya duduk aja udah cukup. Dan yang sering ketuker pendinginan sama pemanasan itu tadi ya. Jadi kalau pemanasan sahabat Rasi itu diusahakan kitanya yang bergerak ya, jadi dinamis ya Kak ya. Jangan yang gerakannya cuma diginiin doang. Iya Nah kalau kayak gitu masuknya di pendinginan. Itu tadi beberapa gerakan-gerakan ya Kak yang udah masuk ke gerakan pemanasan, inti sama pendinginan. Nah Kak, kalau misalkan alat gymnya itu ada orang yang memang rumahnya deket sama gym, berarti kan mereka bisa. Kalau di rumah itu selain mungkin ember diisi air sama aqua, ada lagi nggak sih Kak? Sebenarnya sekarang tuh alat-alat olahraga tuh sangat mudah sekali diakses ya, apalagi kita bisa beli dari online gitu ya. Bahkan sekarang banyak sekali dijual. Sebenarnya apa sih alat-alat yang bisa kita bawa ke rumah gitu ya, atau kita beli? Ada namanya resisten band, itu kayak karet bentuknya, ada karet yang melingkar gitu, ada warna-warni, itu sesuai biasanya. Kalau yang warnanya cenderung cerah kayak pink, kuning gitu ya, itu biasanya ringan. Nah, kalau yang merah, biru, hitam itu justru biasanya dia lebih kaku gitu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu bisa mulai dulu dengan warna-warna yang cerah kalau pengen resisten band. Terus ada apa lagi? Dumbbell. Dumbbell biasanya belinya sepasang. Ada 2 biasanya. Dumbbell ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu. Itu udah cukup. 1-3 kilo itu sebenarnya udah cukup. Biasanya di 4-5 nanti udah lebih berat lagi. Nah, terus apalagi Mbak Nana gitu ya, matras. Jadi olahraga latihan beban tuh bisa. Kalau nggak ada matras, boleh nggak pakai tikar ya? Boleh. Sebenarnya itu soal licin, stabilitas. Jadi biar lantai kita tuh atau yang kita pijak stabil. Jadi tidak goyang-goyang dan sebagainya. Biasanya kan kalau lantai kita keramik kan licin ya. Kalau kita keringetan, tangannya keringetan atau kakinya keringetan, jadi nggak stabil posisinya. Sebenarnya itu. Udah cukup sebenarnya, dumbbell, matras, resisten itu udah cukup. Oke. Ini tadi ada Bunda Sriuning tuh gini Kak katanya, aku ngangkat beban kanan kiri 3 kiloan, jadi totalnya ada 6 kilo Mbak Nana. Tapi gak setiap hari, pokok kalau longgar aja, dan usianya udah 72 Kak. Jadi ya itu, terus sama senam kardio ya, bukan senam aja sih, setiap hari Rabu itu juga jalan kaki. Kalau masalah lutut katanya aman sih, nggak sakit ya. Aman. Gitu.
Oke, ya benar, cukup kan ya. Jadi 1-3 kilo sesuai tuh sama Bunda tadi. 1-3 kilo boleh banget disediakan di rumah. Jadi buat Bunda yang usianya sudah 70 tahun ya, 70 tahun cukup sekali 150 menit sama. Jadi 150 menit per minggu. Nanti kalau Bunda belum sempat seminggu sekali sudah cukup. Nanti bisa ditingkatkan perlahan kalau misalkan kosong aja waktunya gitu ya latihan, kalau bisa disempatkan, karena olahraga itu tadi 3 hal mendasar kita ya. Jadi kalau kita pengen dapat tubuh bugar, olahraga memang tidak bisa ditinggalkan. Ini ada pertanyaan juga nih Kak. Kalau misalkan biasanya kan olahraga itu baiknya pagi apa sore apa selonggarnya aja. Dan kalau misalkan pagi kepepet mungkin kerja nggak sempat olahraga, sore itu boleh nggak sih olahraga, dan mungkin waktu-waktu idealnya untuk olahraga. Tapi dijawab nanti dulu aja Kak. Oke. Nanti kita akan kembali lagi Sahabat Terasi masih dengan Kak Nana. Jadi tetap di ngobrol bareng sama Kak Nana di siang hari ini. Ya Sahabat Terasi, balik lagi ya, masih dengan Putri dan juga Kak Nana. Masih semangat ya Kak ya? Semangat. Oke, apalagi ngasih informasi dan juga ilmu ya. Pokoknya ini bermanfaat lah untuk para lansia di Magetan. Betul. Tadi aku tanya sesuatu, kalau misalkan namanya juga lansia ya, apalagi yang masih aktif. Jam latihan ya. Betul, jam latihannya gimana sih Kak? Kalau pagi nggak bisa betul. Sebenarnya kalau untuk waktu idealnya, kalau bicara waktu ideal sebenarnya adalah ya ketika kita baru bangun tidur atau maksudnya nggak langsung bangun tidur. Jadi kenapa sih setelah bangun tidur jadi badan kita masih punya energi yang cukup, masih seger, udaranya juga masih enak gitu ya pagi hari. Kalau memang punya waktu yang cukup untuk melakukannya di pagi hari, lakukan di pagi hari. Sampai jam berapa sih gitu ya di pagi hari itu? Kalau yang biasa sarapan, boleh deh sebelum sarapan. Jadi olahraga dulu tuh. Misal sarapan jam 7 atau jam 8, olahraga dulu 30-60 menit. Nanti kalau misalkan Mbak Nana gak ada waktu sama sekali gitu, kebetulan masih ada aktivitas walaupun lansia harus berjualan dan lain sebagainya. Kalau sore hari energinya masih cukup gitu ya, tidak terlalu capek sekali sampai kayak rasanya udah mau geletak aja gitu ya, boleh dilakukan di sore hari. Jadi kalau malam hari bagaimana Mbak Nana? Malam hari ada baiknya tidak melakukan olahraga sebelum mendekati waktu tidur. Karena apa? Olahraga sendiri dia itu mengeluarkan hormon adrenalin. Jadi bukannya kita cepat tidur, biasanya malah jadi nggak bisa tidur. Betul, karena jantungnya habis berdegup-degup, butuh waktu untuk jantung beristirahat, butuh waktu untuk badan kita memproses, oh ini mau istirahat. Jadi idealnya kapan? Pagi hari. Kalau misalkan saya memang walaupun pagi longgar tapi bisanya sore karena enak gitu ya, sore juga cuacanya oke gitu tuh, tinggal mandi sore dan sebagainya. Pilih waktu yang paling nyaman. Jadi pilih waktu yang kita bisa meluangkan 30-60 menit. Kalau misalkan suka habis subuh gitu ya pagi-pagi, itu juga bagus banget tuh gitu ya, sambil menghirup udara segar, sepi dan sebagainya, bisa ditemani latihan olahraga gitu ya. Jadi waktu sangat variatif atau sesuai kenyamanan kita dan juga masing-masing. energinya. Betul. Ini kebetulan juga udah ada yang terhubung nih Kak. Kayaknya mau tanya sesuatu, ini juga nggak tahu, kita tanya umurnya dulu ya. Boleh. Selamat siang Mbak Putri. Ada Bunda Ari. Sugeng siang menjelang sonten nggih, Mbak Nggih, Nana, Bunda. Kak Nana sama Kak Putri nggih. Kakak ini. Mbak nyun sewu. Saya umur saya kan 56, bisa dibilang pralansia ya itu. Iya. Ya, ini kadang-kadang kalau pagi tuh rutin kita senam, kita olahraga itu biasa gitu ya. Kalau untuk seusia saya gitu biasa. Nah, terus kadang-kadang kita kan SPD lah Mbak, maksudnya sibuk mulai diri kan, pagi kita kan jualan toh. Iya. Nah, kita kan masak ini gitu lah. Terus ada waktu senggangnya itu kadang-kadang jam 10. Kalau mengingat saya ini kan soalnya berat saya itu kan nggak ideal. Berapa saya tuh Bun kan kalau boleh tahu? Semeter nggak sampai maksudnya.
berat saya itu loh, maksudnya berat saya kan umur saya 56, berat saya itu 60, tingginya cuma 150 lah, kan berarti kan apa kelebihan tuh itu ya Kak Nana ya. Betul. Nah, terus itu tuh kadang-kadang saya pengen menurunin berat badan saya itu kadang-kadang jam 10 gitu loh saya itu olahraga. Jadi biar keringat itu keluar itu termasuk maksudnya normal nggak apa gitu loh Mbak? Apa bagus nggak untuk seusia saya kalau olahraga jam-jam segitu gitu loh? Oke. Baik. Nah, soal mengingat badan saya itu segitu nggih. Tapi kalau untuk angkatan maksudnya yang agak ini ya alhamdulillah masih sehat, masih kuat saya. Di umur saya segitu gitu. Nggih, ngoten mawon bila ada kekurangan apa kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Nggih, pangapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi yang telepon tuh dari Madiun Kak. Wow. Tapi aslinya Padang, sama kayak jenengan. Perantau. Oh ya. Iya, jadi tadi Bunda Ari olahraganya jam 10. Terus sebenarnya karena punya waktu luangnya di jam 10 gitu ya. Boleh nggak sih, ideal nggak gitu ya. Jadi kalau misalkan dari pagi sudah sibuk gitu ya, jam 9 energinya masih bagus gitu ya, mendekati jam makan siang juga, jam 10 tetap ideal untuk Bunda Ari gitu ya. Karena balik lagi ke energinya, cadangan energinya. Kalau jam 10 sangat-sangat oke, sangat nyaman, ideal sekali. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang Nana latih tuh jamnya macam-macam loh, nggak selalu pagi, nggak selalu sore gitu ya. Ada yang dari jam 7, 8, 9, pokoknya suka-suka. Jadi beberapa orang yang janjian sama Nana gitu ya, janjian latihan, Mbak Nana boleh nggak latihan jam 2 siang gitu ya. Untuk beberapa orang jam 2 siang ngantuk. Tapi buat dia jam 2 siang dia lagi seger-segernya. Dan misal kerjaan di rumah udah selesai gitu ya, anak lagi tidur misalkan ya, boleh gak latihan jam 2 siang? Boleh, it's okay, aman. Jadi balik lagi ke diri kita, waktu yang paling nyaman untuk kita latihan. Yang penting tidak dipaksakan. Misalkan dipaksakan bagaimana? Kondisinya sudah capek sekali, tapi karena tadi Bunda Ari bilang saya kan kelebihan berat badan ya, gitu ya. Karena Bunda Ari di dalam kepala memikirkan bahwa saya harus nih harus olahraga gitu ya, untuk menurunkan berat badan sampai setiap hari olahraga gitu ya, dengan kondisi yang padahal pagi misal dari jam 3 udah bangun, udah melakukan aktivitas sampai jam 9, jam 10 olahraga. Staminanya udah nggak oke. Yang terjadi di tempat olahraga adalah olahraganya tidak maksimal. Jadi misalkan harusnya bisa mengangkat mungkin 15 kali, tiba-tiba kok cuma 7-8 kali ya. Dan dengan kondisi yang sangat capek dipaksakan untuk berolahraga, meningkatkan risiko cedera. Jadi pilihlah waktu yang kita kondisinya oke, situasi lingkungan dan lain sebagainya tidak punya kesibukan, pikiran kita juga tenang, boleh. Waktunya sangat fleksibel. Yang menjadi catatan adalah tidak mendekati waktu tidur malam. Itu saja. Tapi mungkin ada orang gitu ya, oh Mbak Nana saya mau olahraga jam 9 juga jam 10 bisa langsung tidur gitu ya. Berarti memang cocok untuk beberapa orang. Betul. Nah Kak, ini biasanya kalau yang bisanya siang, apalagi mungkin di atas jam 10 gitu, jam 10 pagi. Nah, biasanya ada yang nggak bisa skip sarapan. Nah ini gimana Kak? Biasanya kan kalau habis sarapan terus baru olahraga kan nggak enak ya di perut. Itu gimana tuh Kak? Jadi gini, saya pribadi adalah orang yang harus sarapan. Jadi saya entah dari kapan ya, dari kecil kayaknya. Jadi saya kalau disuruh ikut intermittent fasting atau makannya baru siang gitu ya, saya nggak bisa, karena saya tuh makan dulu baru latihan. Justru gitu. Biar apa sih makan dulu, atau biar energinya tuh bagus. Jadi latihan kita maksimal, manfaat yang kita dapatkan untuk tubuh kita juga maksimal. Dan pola makan yang baik juga bisa meminimalisir cedera. Jarumnya cepat sembuh, pemulihannya bagus, recovery-nya oke gitu ya. Jadi pola makan, kalau memang biasa sarapan, monggo silakan sarapan gitu ya. Sarapan jeda ini berapa lama Mbak Nana kalau habis sarapan gitu ya, atau makan siang gitu ya? 30 menit.
Biasanya biar makanannya turun dulu, sama tubuh diolah dulu, baru kemudian berolahraga 30 menit setelahnya. Nanti sama kayak tadi, selalu dimulai dengan pemanasan. Jadi yang terpenting ada jedanya itu tadi betul. ya. Walaupun sarapan terlebih dahulu. Nah, nanti apa dijawab nanti apa sekarang ya? Enaknya sekarang aja sekalian deh. Boleh. Nah, gini. Kalau misalkan ada yang bilang kalau mau olahraga apalagi angkat beban itu harus maamnya tuh jangan karbo dulu. Katanya harus yang mungkin yang tinggi protein tuh bener nggak sih? Gitu. Dia bilang gitu tuh Kak. Iya, ini ya apa namanya? Kesalahan umum biasanya Mbak Nana kalau saya gemuk katanya nggak boleh makan karbo gitu ya. Jadi sebenarnya badan kita itu ada 3 makronutrisi yang sangat dibutuhkan. Karbo, protein, lemak. Itu nggak bisa tuh kita pilih 2 aja atau 1 aja gitu ya. Jadi harus lengkap. Karbo itu untuk apa sih? Karbo itu untuk energi. Bayangkan kita tidak memasukkan karbo sama sekali gitu, nggak makan nasi sama sekali, kita nggak dapat suplai energi dari makanan, lemes, latihan bebannya nggak maksimal. Jadi terus Mbak Nana katanya harus proteinnya harus banyak gitu ya, biar pertumbuhan ototnya maksimal. Baik protein, karbo ataupun lemak, kebutuhannya masing-masing tubuh itu berbeda. Nah, kalau karbohidrat tuh berapa sih kebutuhannya gitu ya? 3-4 gram per berat badan. Jadi kalau misalkan ada orang berat badannya 60 kilo gitu ya, 60 kilo dikali 3 itu udah 180 gram. 180 gram itu segimana sih? Normal aja makan misalkan 1 centong 100 gram gitu ya nasi. Terus kalau misalkan isinya karbohidratnya tuh udah ada kandungan sendiri. Jadi sebenarnya 3 kali makan nasi sangat umum. Yang biasanya terjadi kelebihan itu gimana sih? Kita makan nasi, lauknya kentang sama mie. Komplit ya. Jadi isinya karbo semua. Ya nggak boleh begitu. Berarti jadi harus seimbang gitu ya. Betul. Bukan tidak boleh makan karbo. Selama sesuai dengan porsinya, tetap bermanfaat loh untuk tubuh kita karbohidrat itu. Dan kalau kita tidak makan karbo sama sekali, sembelit. Iya sih. Ya, jadi terus apalagi biasanya kelebihan lemak. Jadi di piringnya isinya karbo lemak karena tumis kentang, sambal goreng kentang gitu ya. Jadi ada minyak gorengnya. Gitu. Jadi gimana sih kebutuhan karbonya? Saya nggak mau makan nasi bikin gemuk. Sebenarnya nasi nggak bikin gemuk. Yang bikin gemuk adalah yaitu tadi gulanya, isinya karbo. Bener. Jadi kalau selama makannya proteinnya 1/4 gitu ya, misalkan Mbak aku mau makannya nasinya setengah aja, takut makan nasi. Oke, gak apa-apa, setengah, yang penting karbohidratnya tetap terpenuhi. Jadi cukup untuk tubuh kita. Kemudian ada sayur. Sayurnya Mbak, sayur segimana sih? Sayur itu kalau dalam kondisi mentah, misalkan kita makan gitu ya, bayam, 1 tangkup bayam itu kalau ditumis kan jadi layu tuh ya. Itu udah cukup tuh. Yang penting protein, karbo, lemak itu lengkap. Nah, lemak ini sendiri biasanya kita jadi kebanyakan. Sayurnya ditumis pakai minyak, ayamnya digoreng, nasinya digoreng. Lemaknya kebanyakan. Jadi lemak tuh dari mana? Kalau memang kita tidak bisa menghindari goreng-gorengan karena kita orang Indonesia banget gitu ya. Goreng-gorengan sebenarnya tidak masalah, cuman dikontrol aja. Jadi goreng-gorengan yang tidak boleh adalah bagaimana? Tepung yang digoreng. Gimana sih maksudnya? Bakwan, ya kan? Tempe apa tuh, mendoan, goreng. Jadi kalau mau goreng karena nggak pinter mengolah makanan, misalkan proteinnya ya ikan bisanya digoreng Mbak Nana gitu, ya sudah ikan digoreng, jangan ikan ditepungin lalu digoreng. Nah itu jadi udah double. Jadi kalau memang mau mengurangi minyak dalam jumlah yang banyak gitu ya, minyaknya lengkap. Minyak sebenarnya kebutuhannya segimana sih? Sedikit sekali loh, cuma 20% sampai 30% dari kebutuhan harian kita. Jadi kalau kita makan sepiring gitu ya, ada karbo nasi gitu ya, ada protein dari misalkan dari ayam tuh udah ada kulitnya. Nah itu udah ada lemaknya. Jadi nanti sayurnya ditumisnya pakai minyak sedikit aja, 1 sendok makan gitu. Jadi itu udah cukup. Jadi jangan lagi takut
karbohidrat, jangan lagi takut nasi. Oke. Betul. Oke deh, kalau gitu Kak, kita jeda dulu, nanti kita Boleh. balik lagi ya. Dan buat sahabat terasi, nanti kalau mau tanya-tanya apapun ke Kak Nana, bisa langsung WhatsApp aja di 0811-3020906. Ya sahabat terasi, ini bentar lagi kita harus udahan, tapi ada hal penting yang harus disampaikan sama Kak Nana. Silahkan Kak Nana. Oke, jadi biasanya buat para ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, atau kakak-kakak dan semuanya gitu ya, takut nih ke tempat gym gitu ya. Tempat gym tuh alatnya bayangannya berat-berat dan lain sebagainya. Sebenarnya alat-alat di tempat gym itu cuma ada 3 jenis. Yang pertama itu mesin atau Fit Motion, biasanya gerakannya tuh udah paling mudah. Jadi si alat sudah didesain untuk gerakan tertentu, gerakan yang mudah. Biasanya kalau mau pakai nggak butuh pendampingan, tinggal dipegang gitu ya. Kalau mendorong ya dia akan mendorong, kalau harus tarik tinggal tarik gitu. Itu namanya mesin. Nah yang kedua ya kayak tadi dumbbell, barbell gitu ya, kettlebell dan lain sebagainya. Nah biasanya itu alat-alat yang bisa kita bawa atau namanya free weight. Nah kalau alat itu mungkin penggunaannya sedikit butuh pendampingan gitu, karena biasanya untuk gerakan tertentu memang agak kompleks gitu ya. Nah ada satu lagi alat kardio kayak treadmill, sepeda gitu ya, itu kan mudah juga penggunaannya. Dan biasanya orang-orang cuma lewat gitu ya tempat gym. Itu tempat gym tuh gimana sih gitu ya. Sebenarnya di Magetan sendiri tempat gym tuh sangat terjangkau loh, sangat banyak. Tarifnya juga murah banget sebenarnya, cuma 10 sampai 15 ribu per sekali datang. Itu Jadi tapi berapa jam sih Kak biasanya? bebas. Jadi kalau misalkan kebutuhan olahraganya adalah 1,5 jam, 1,5 jam. Tapi kalau mau nongkrong dan lain sebagainya bebas sekali. Jadi kalau mau member bulanan berapa sih Kak gitu ya? Cuma 100 ribu sampai 150 ribu. Dan misalkan dalam sebulan 30 hari mau datang tiap hari boleh. Sehari 3 kali kayak makan boleh gitu ya. Jadi disesuaikan kebutuhan, 3 kali seminggu gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah. Dan di tempat gym jangan takut kalau misalkan Mbak nggak bisa pakai alat, nggak bisa pakai yang mesin dan lain sebagainya. Ada jasa personal trainer gitu ya, mereka bisa bantu buatkan program latihan, bisa kasih tugas inskripsi yang jelas dengan goals atau target-target tertentu. Jadi bisa minta bantuan jasa personal trainer. Harganya berapa sih kalau bayar personal trainer tuh ya di Magetan? Berapa gitu sih Kak? 50 sampai 85 ribu. Itu per Satu sesi 60 menit, biasanya 1 jam. Oke. Jadi sangat terjangkau sebenarnya. Jadi kalau takut datang aja dulu deh, tengok dulu. Tempat gym itu untuk semua kalangan. Bahkan anak SMA tuh pulang sekolah banyak sekali loh. Yang muda-muda kayak beberapa klien saya yang tua-tua banyak. Jadi tidak mengenal usia. Datang saja dengan pakaian yang nyaman, nggak perlu pakai baju olahraga. Misalkan, oh tempat gym datang harus pakai baju ini itu enggak. Bebas sekali. Yang penting nyaman dulu aja, bersepatu dan nyaman. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Nana buat waktunya hari ini. Ini pasti para bunda-bunda ngucapin makasih banget sama bopo-bopo yang memang kayaknya banyak sekali keluhannya ya. Kalau gitu nanti kalau ada apa-apa nanti juga bisa, insya Allah ada waktu lagi lah ketemu sama Kak Nana ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak buat sahabat terasi, dan makasih juga buat Kak Nana sudah mau datang. Sama-sama Kak Putri. Oke, kalau gitu sahabat terasi, kita akhiri ngobrol bareng pada siang hari ini bareng Kak Nana, dan kita kembali ke acara selanjutnya.